Dalam situasi hidup sehari-hari, ketika kita menghadapi banyak sekali tantangan, kita selalu membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan." Kita diminta untuk datang kepada Dia, maka kita akan menerima janji Tuhan, kelegaan dari Tuhan. Datang tidak selalu mudah memang untuk kita yang punya berbagai macam kesibukan. Walaupun kita di rumah saja, bukan berarti kesibukan kita otomatis berkurang dan otomatis kita punya waktu untuk datang setiap saat kepada Tuhan. Perlu perjuangan, kita perlu mengatur kembali prioritas hidup kita untuk kita bisa melakukan komitmen 1 jam sehari berdoa dan membaca kitab suci. Itulah bentuk datang kita kepada Tuhan. Kita bisa datang bersimpuh di hadapan Dia, menyerahkan semua masalah, kecemasan kita. Dan pada waktu itulah kita percaya sekali bahwa Tuhan itu hadir di dalam doa kita. Di dalam datang kepada Dia 1 jam setiap hari, di situ kita menimba kekuatan. Biasanya kalau saya berdoa, saya selalu masuk sampai saya menemukan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan. Ketika kita berdoa, kita butuh untuk tekun. Ibaratnya kalau kita baru ketuk pintu, tanda salib, pujian, ngaku dosa, kita terus mengetuk pintu untuk hati kita bisa nyambung dengan Tuhan. Biasanya kalau orang masih banyak pikiran, sulit untuk nyambung langsung dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah terbiasa berdoa tiap hari 1 jam, hening doa Yesus, biasanya lebih mudah untuk masuk dalam hadirat Tuhan, nyambung dengan Dia. Ketika kita udah nyambung dengan Dia, artinya ketika kita terus datang mengetuk pintu dan akhirnya ketika Tuhan membuka pintu, kita masih tetap tekun di dalam doa, disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tentu perjumpaan itu bukan berarti kita bisa melihat wajah Tuhan atau kita bisa mendengar Dia ngomong secara audible, tapi kita tahu di dalam iman, kita percaya bahwa pada saat ini Tuhan sedang mendengarkan doaku. Pada saat ini Dia sedang membelai aku, mencintai aku, dan aku dapat menerima belas kasih, cintanya, kerahimannya secara melimpah-limpah memenuhi hatiku. Biasanya kalau kita udah nyambung dengan Tuhan seperti itu, kita berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya, di situ ada kelegaan. Apapun masalah kita tetap ada, tetapi kita punya kekuatan hari itu untuk terus melakukan tugas kita, tanggung jawab kita dengan tetap setia, tetap sukacita, tetap bersyukur, tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan hidup di hadirat Allah. Kalau kita bisa nyambung dengan Tuhan dalam doa pribadi, maka biasanya sepanjang hari itu pun kita lebih mudah untuk terus-menerus mengarahkan hati kita, pikiran kita, kehendak kita pada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita bisa datang kepada Tuhan, kita akan menemukan kelegaan itu. Memang setiap dari kita perlu berjuang untuk memprioritaskan waktu doa ini. Tidak mudah memang. Tapi percayalah, ketika kita udah komit melakukan, maka ini adalah sumber kekuatan kita. Memang perjuangan awam itu adalah pada mengadakan waktu doa. Kita harus cari waktu yang paling tepat buat kita masih fresh, kita bisa betul-betul hening, tidak terganggu oleh aktivitas lain di rumah kita, dan kita hanya bisa
memberikan waktu itu betul-betul untuk Tuhan. Pada saat seperti itu memang dibutuhkan betul-betul disiplin. Artinya apa? Cari waktu yang tepat. Jangan berubah-ubah kalau bisa, supaya apa? Kita tetap setia dan terbiasa pada jam itu untuk berdoa. Sehingga kita tidak akan melewatkan satu hari itu tanpa doa. Kalau tadi saya ngomong awam, bukan berarti biarawan-biarawati yang sudah punya jam doa itu lalu mudah saja melakukannya. Mereka pun pasti punya perjuangannya sendiri. Bangun pagi, doa hening, doa Yesus, membuat bisa tetap terjaga itu juga butuh perjuangan. Masing-masing dari kita memiliki perjuangannya sendiri. Tapi never too late untuk memulai. Mungkin sepanjang hari itu bisa jadi kita begitu banyak kesibukan sehingga akhirnya mungkin waktu doa kita yang tersisa itu hanya tengah malam. Kita lihat jam, kok jam 12 kurang 5. Hari itu saya belum berdoa. 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum kita tidur. Itu pun lebih baik daripada nggak berdoa sama sekali. Never too late untuk datang kepada Tuhan di dalam doa harian kita setiap hari. Karena disitulah kita menerima kelegaan. Ketika kita menghadapi situasi berat, frustrasi, kadang-kadang kita mau cari pelarian dengan berbagai macam hal. Nontonlah, baca novel, dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang buruk, ya, tapi tergantung apa yang kita baca dan yang kita lihat juga tentunya. Namun ketika kita berani mengambil sikap, aku mau memperdalam hidup rohaniku, aku mau baca buku rohani, baca buku Teresa Avila, baca buku Yohanes Salib, Malam Gelap kah, Mada Cinta, kemudian Mendaki Gunung Karmel, atau buku-buku Teresa Avila, Teresa Lisieux yang lain. Maka ketika kita berani untuk masuk lebih dalam, maka di situ kita akan menemukan kelegaan dari Tuhan. Karena apa? Tuhan berbicara melalui kitab suci, melalui buku rohani, melalui perjumpaan dengan orang lain, melalui peristiwa-peristiwa. Selama kita selalu sadar bahwa kita sedang ada di hadapan Tuhan, kita sedang melakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan tugas kita, tanggung jawab kita sebagai muridnya, sebagai saksi. Ketika kita memutuskan untuk berani melangkah lebih dalam, doa Yesus diperbanyak, mumpung di rumah. Biasanya cuma ada waktu setengah jam, tambahlah setengah jam lagi menjadi 1 jam. Berani untuk masuk lebih dalam di dalam relasi kita dengan Tuhan, itu akan memberikan kita damai dan kelegaan. Kerahiman Tuhan itu disediakan buat kita. Kebaikan Tuhan disediakan buat kita. Ketika kita berani datang kepada Tuhan, menyerahkan dosa kita, kelemahan kita, di situ kita akan menerima kelegaan. Karena apa? Dasarnya setiap orang itu butuh sekali mengalami damai, perasaan aman, seperti ketika kita masih di dalam rahim ibu kita. Demikian juga sebenarnya Allah menyediakan kerahimannya, kebaikannya, supaya kita selalu merasakan perlindungan Dia, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Khususnya dalam menghadapi situasi yang berat, yang tidak pasti, tidak jelas. Secara finansial kita nggak tahu uang tabungan kita masih tersisa untuk berapa lama. Sedangkan pengeluaran terus berjalan, kita harus makan, pemasukan mungkin menurun atau bahkan terhenti. Pada saat seperti ini, kita sangat butuh kerahiman Tuhan untuk menguatkan kita, untuk tetap percaya bahwa Dia ada untuk kita.
tidak selalu mudah untuk datang kepada Tuhan. Tapi never too late apapun kondisi kita. Mungkin kita pernah marah sama Tuhan. Mungkin kita sedang menjauh dari Tuhan. Mungkin kita karena kesibukan kita sebelum ini begitu terkonsumsi waktu kita untuk pekerjaan, untuk banyak hal di luar rohani, di luar doa, di luar baca kitab suci, di luar pelayanan, di luar pengajaran-pengajaran di dalam pertemuan-pertemuan pengajaran rohani. Namun never too late untuk memulainya saat ini. Kerahiman Tuhan disediakan buat kita, asalkan kita haus, kita rindu untuk menimba kekuatan itu dari Dia. Seperti seorang ibu yang belas kasihnya tidak pernah bersyarat, tidak pernah terbatas. Mau pagi, malam, atau siang, dini hari sekalipun, seorang ibu selalu siap untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Bapa kita yang Maha Rahim. Never too late untuk datang kepada Dia dalam sakramen pengakuan dosa dan juga dalam doa harian kita. Walaupun hanya tersisa 1, 2, 5 menit, 10 menit, lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Tuhan memberikan kepada kita kelegaan dan kekuatan. Setelah kita menerima kebaikan Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita, kita sudah menerima indulgensi sewaktu Paskah, baik dari yang mengikuti live streaming dengan Bapak Suci maupun dengan Kardinal. Kita menerima pengampunan atas dosa dan hukuman dosa, atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan setelah keadaan memungkinkan. Kita menerima penghapusan dosa. Ini sungguh-sungguh suatu hal yang membuat kita lega, mengalami sungguh-sungguh rasa damai. Kita patut bersyukur dan kita perlu membagikannya kepada orang lain juga, memberikan penghiburan, penguatan. Saatnya kita berbuat lebih banyak setelah kita sadar bahwa kita adalah orang yang dibebaskan, diampuni, dan dilimpahi rahmat oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa yang secara konkret dapat saya lakukan untuk bisa membalas kasih Tuhan, mewartakan kebaikannya, kerahimannya kepada orang lain yang sangat membutuhkan saat ini? Dan siapakah orang-orang yang sedang sangat membutuhkan kerahiman Allah ini, dan saya ingin membagikannya. Mari kita refleksikan masing-masing apa yang dapat kita perbuat dan kepada siapa kita bisa melakukan satu perbuatan baik sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diampuni, karena kita menerima banyak kerahiman Allah. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang Maha Rahim bagi kami. Saat ini kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami ke dalam perlindungan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala sakit, penyakit, dari virus COVID-19 ini. Biarlah kami tetap sehat Tuhan dalam perlindungan-Mu. Dan kiranya Engkau memberikan kepada kami rahmat-Mu, khususnya tambahkan iman, harapan, dan kasih kami, supaya dalam segala situasi setiap hari, kami bisa bersyukur atas kerahiman-Mu dan bisa membagikan rasa syukur kami dengan menolong orang lain di sekitar kami yang sangat membutuhkan. Semua ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.